Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati, dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang distribusi dan promosi dalam mata kuliah pengantar bisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi sendiri memiliki arti yaitu penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jika kalian berkecimpung dalam dunia bisnis, tentu istilah ini sudah tidak asing lagi. Namun, istilah saluran distribusi mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang awam. Umumnya, saluran distribusi atau saluran promosi adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada para konsumennya. Kemudian, para pelaku usaha mulai mempersiapkan berbagai strategi bisnis di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Salah satunya adalah sistem pengadaan barang dan transaksi yang bisa dilakukan secara digital. Kita semua tahu bahwa penyebaran virus corona sangat cepat dan mengkhawatirkan. Inilah mengapa pelaku bisnis perlu mempersiapkan strategi bisnis baru agar dapat bertahan. Di Indonesia sendiri, kebijakan pemerintah yang membatasi kontak fisik antar masyarakat membuat sejumlah bisnis terpukul. Sektor perdagangan seperti retail pun turut merasakan dampak dari kebijakan ini. Sejumlah retail kecil atau toko grosiran mengalami kerugian akibat sepi pembeli. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mulai dilakukan pemerintah membuat sistem distribusi barang menjadi terganggu. Tak hanya retail kecil, perusahaan retail besar pun seperti department store, supermarket, warehouse maupun hypermarket juga mengalami hal serupa. Sean Berley, seorang penulis dan pembisnis asal Australia, menyatakan bahwa fast-moving consumer goods merupakan barang-barang atau produk yang sering dibeli dan digunakan oleh konsumen. Misalnya, gula, perlengkapan mandi seperti pasta gigi, tisu, kertas, sampo, sabun, dan sikat gigi. Kemudian ada minuman, baik yang beralkohol maupun non-alkohol. Ada rokok, koran, dan majalah. Dikatakan pula bahwa fast moving consumer goods merupakan produk yang memiliki perputaran omset dengan cepat dan biaya produksi rendah. Produk memiliki masa simpanan atau kadaluarsa yang relatif singkat karena memiliki sifat yang mudah rusak. Produk seperti ini mendorong para konsumen untuk tidak berpikir lama dalam menentukan pilihan pembelian. Maka dari itu, jenis produk FMCG sangat sering dibeli oleh konsumen. Bahkan ada yang membeli dengan partai besar sekaligus. Kemudian ada kategori produk FMCG. Di Indonesia setidaknya terdapat 4 kategori produk utama. Keempat kategori produk utama tersebut yaitu home care and personal care, food and beverages, kemudian rokok atau cigarettes, dan alkohol. Home care and personal care yaitu barang-barang atau produk untuk perawatan rumah tangga dan pribadi. Produk ini bisa meliputi kosmetik, perlengkapan mandi, alat kebersihan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan food and beverages merupakan bahan-bahan makanan
dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi maupun harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kategori produk ini meliputi gula, kopi, tisu, susu, bumbu instan, mie instan, dan lain sebagainya. Kemudian, perusahaan-perusahaan MSC sudah banyak dikenal di Indonesia. Bahkan sebagian sudah sangat populer secara global ataupun seluruh dunia. Nestle contohnya seperti Unilever, Procter, dan Gamble. Garuda Food, Orang Tua, Mayora, Pepsi, dan Coca-Cola merupakan contoh produk atau merek yang sudah sangat dikenal konsumen yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.